Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis pasar bisnis yang beranggotakan saya sendiri Sari Putri, Nadia Ananda Salsabila, dan Nindi Susilawati. Pertama itu ada pembelian organisasi, yang mana pembelian organisasi itu sendiri adalah proses pengambilan keputusan yang mana melalui proses pengambilan keputusan ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Yaitu ada pasar bisnis yang mana pasar bisnis itu sendiri adalah semua organisasi yang memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok kepada pihak lainnya. Selanjutnya itu ada pasar konsumen yang mana pasar konsumen itu sendiri adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi pribadi. Ada situasi pembelian pasar bisnis. Yang pertama, ada pembelian kembali ulang atau langsung. Yang kedua, ada pembelian kembali ulang modifikasi. Yang ketiga, ada tugas baru. Yang mana pembelian kembali atau ulang langsung ini, yang mana situasi pembeli di mana pembeli yang membeli atau memesan langsung secara utuh dan memilih pemasok dari daftar yang telah disetujuinya. Selanjutnya itu ada pembelian kembali atau ulang modifikasi, yang mana situasi ini pemberian di mana pemberi ingin memodifikasi spesifik produk, harga, kebutuhan pengiriman atau yang lainnya. Selanjutnya itu ada tugas baru, yang mana situasi pembelian di mana pembeli membeli produk barang atau jasa untuk pertama kalinya. Selanjutnya itu ada pembelian dan penjualan sistem. Yang pertama itu pembeli dan penjualan sistem yang berkaitan dengan strategi pembeli dapat memenangkan kontrak. Yang kedua yaitu pembeli akan meminta penawaran dari penjual. Yang ketiga itu penjualan sistem merupakan strategi pemasaran industri dalam bidang seperti membangun proyek berskala besar, itu seperti bendungan, pabrik baja, sistem irigasi, dan lainnya. Itu ada peserta proses pembelian bisnis. Yang pertama itu ada pusat pembelian, yang mana itu terdiri dari individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Terdapat 7 peran proses pengambilan keputusan, di antaranya yang pertama itu ada pencetus, yang kedua ada pengguna, yang ketiga ada pihak yang mempengaruhinya, yang keempat itu ada pengambil keputusan, yang kelima ada pemberi persetujuan, yang keenam itu ada pembeli, yang ketujuh itu ada penjaga gerbang. Itu ada pengaruh pusat pembelian, yang mana pembeli bisnis memiliki motivasi, persepsi atau preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh usia, penghasilan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya. Selanjutnya itu ada penentuan target pusat pembelian. Dalam menentukan target pusat pembelian, pemasar harus mengetahui peserta utama dalam pengambilan keputusan. Keputusan itu apakah mempengaruhi sejauh mana keputusan itu mempengaruhi, dan kriteria seperti apa yang mereka gunakan. Selanjutnya, tahap-tahap dalam proses pembelian di mana dimulai dari pertama, pengenalan masalah, dua, deskripsi kebutuhan umum dan spesifik produk, yang ketiga, pencarian pemasok, yang keempat, mencari petunjuk, yang kelima, pengumpulan proposal, yang keenam, pemilihan pemasok atau vendor, yang ketujuh, spesifikasi pesanan rutin, dan yang kedelapan, tinjauan kinerja. Selanjutnya, mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis, di mana untuk meningkatkan efektivitas efisiensi pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan mereka. Hubungan yang lebih erat ini sebagian didorong oleh manajemen, rantai pasokan, keterlibatan pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Selanjutnya, manfaat koordinasi vertikal, di mana sebagian besar riset mendukung koordinasi vertikal yang lebih besar antara mitra pembelian dan penjual, sehingga mereka tidak hanya sekedar berinteraksi, tetapi terlibat dalam kegiatan yang menciptakan nilai yang lebih besar bagi kedua pihak.
Selanjutnya, hubungan pembeli-pemasok digolongkan menjadi 7 kategori yang berbeda, di mana yang pertama pembeli dan penjual dasar, yang kedua pembelian per elemen, yang ketiga transaksi kontraktual, yang keempat pasokan pelanggan, yang kelima sistem kerjasama, yang keenam kolaboratif, dan yang ketujuh pelanggan adalah raja. Selanjutnya, hubungan bisnis, resiko, dan oportunisme, di mana koordinasi vertikal dapat memperkuat ikatan pelanggan penjual, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan resiko terhadap investasi khusus pelanggan dan pemasok. Oportunisme menjadi masalah karena perusahaan harus mendedikasikan sumber daya untuk pengendalian dan pengawasan yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif. Selanjutnya, pasar lembaga dan pemerintah, di mana pasar institusi atau lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang harus menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Misalnya saja, rumah sakit harus memutuskan kualitas makanan yang dibeli untuk pasiennya. Tujuan pembelian di sini bukan laba, tetapi karena makanan disediakan sebagai bagian dari keseluruhan paket layanan. Minimalisasi biaya juga tidak menjadi tujuan tunggal, karena makanan yang buruk akan menyebabkan pasien mengeluh dan merusak reputasi rumah sakit. Selanjutnya, tentang studi kasus analisis pasar bisnis pada PT Sinar Sosro. Yang pertama itu ada sejarah singkat perusahaannya, yang mana PT Sinar Sosro itu sendiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang agroindustri yang memproduksi berbagai macam produk dengan menggunakan pucuk daun teh sebagai salah satu bahan baku utamanya, di mana salah satu produk unggulannya adalah teh botol Sosro. Nama Sosro itu sendiri diambil dari nama keluarga pendirinya, yakni Sosrojojo pada tahun 1940. Keluarga Sosrojojo memulai usahanya di sebuah kota kecil yang bernama Selawi di Jawa Tengah. Pada tahun 1953, keluarga Sosrojojo mulai memperluas bisnisnya dengan merambah ke ibu kota Jakarta untuk memperkenalkan produk teh cap botol yang sudah sangat terkenal di daerah Jawa Tengah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut itu akan dijelaskan oleh Nindi Susilawati. Kepada Nindi kita persilakan. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Nusantara melalui lebih dari 150 kantor cabang penjualan serta beberapa kantor penjualan lainnya. Produk PT Sinar Sosro sudah menambah pasar internasional dengan upaya mengekspor produk-produk dalam kemasan kotak dan kaleng ke beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sebagian Timur Tengah, dan beberapa negara bagian lainnya. Produk keluaran PT Sinar Sosro diantaranya teh botol Sosro, Sosro Joy Green Tea, teh celup Sosro, air mineral Print A, Happy Juice, Fruit Tea, Tabs, ST, dan Country Tea. Selanjutnya, analisis pemasaran di PT Sinar Sosro atau teh botol Sosro. Dalam kasus teh botol Sosro ini mengacu pada pengertian dari pasar bisnis itu sendiri, yaitu pasar bisnis adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk, atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Dalam hal ini, dapat ditinjau bagaimana perusahaan mencari supplier yang dapat memenuhi standar dari perusahaan dan agen-agen yang mendistribusikan produk hingga sampai ke end user. Ciri dari karakteristik pasar bisnis teh botol Sosro. Yang pertama, pembelinya lebih sedikit dan dalam jumlah yang besar. Yang kedua, pemasok dengan pelanggan yang begitu erat. Biasanya, pembeli atau agen telah memiliki hubungan erat dalam artian intensitas komunikasi antara supplier dengan perusahaan sering berinteraksi. Yang ketiga, permintaannya inelastik, dalam artian tidak terpengaruh perubahan harga, tetapi permintaan sangat dipengaruhi juga oleh loyalitas konsumen. Yang keempat, pembelian profesional.
Proses pembeliannya lebih tertata dengan faktor-faktor dan alur yang jelas. Yang berperan dalam proses pembelian. Proses pemilihan supplier dan proses pembelian yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro di bawah naungan PT Anggada Putra Rekso atau holding company selaku induk perusahaan. Rekso Group mengurus semua masalah mengenai pengadaan dan kebutuhan yang diperlukan di dalam pembuatan teh botol Sosro maupun produk lainnya yang masih satu produk dengan Sosro. Setelah proses produksi dan pengemasan, produk akan didistribusikan ke perusahaan cabang dan akan didistribusikan lagi ke distributor dan agen hingga produk dapat dinikmati oleh konsumen. Terakhir yaitu tahap dari proses pembelian. Yang pertama ada proses awal. Pada proses awal ini, bahan baku utama untuk memproduksi teh ialah ada teh, air, dan gula. Kebutuhan penunjang lainnya ialah kemasan seperti botol dan kret. Proses pembeliannya, PT Sosro membuat PO yang dimana ditujukan kepada masing-masing supplier atau vendor. Proses di akhir. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sosro telah mendistribusikan produknya ke seluruh penjuru Nusantara melalui lebih dari 50 kantor cabang penjualan serta beberapa kantor penjualan wilayah atau KPW. Selain mendistribusikan, kantor penjualan juga bertugas dalam penarikan kembali botol-botol kosong. Di bawah kantor penjualan, selanjutnya jalur distribusi memiliki 3 tingkat. Yang pertama agen, yang kedua sub wholesaler, dan yang ketiga retailer atau pengecer.